Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba 'alal mu'minina as-shiyam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila daris salam. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian puasa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Perintah Allah di atas tentang kewajiban puasa jelas bahwasanya diharapkan puasa menjadi karantina takwa kita. Al-Imam Abul Husain Zaid bin Ali radhiyallahu anhuma menyebutkan tentang ketakwaan. Inna taqwallah hamatil muttaqina ma'siyatahu hatta hasabu ala sawa'il amal. Sesungguhnya ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya dari maksiat. Dan dengan ketakwaan ia senantiasa bermuhasabah, berintrospeksi diri pada dosa sekecil apapun. Wa inna taqwallaha azza wa jalla ba'athatil muttaqina ala ta'atih. Sesungguhnya ketakwaan seseorang senantiasa mendorongnya, mengajaknya kepada apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffafat, yang namanya takwa memberikan keringanan alal abdan kepada diri seseorang, tulan nasabi, atas apa? Keperihan yang ia rasakan. Fastaladzu munajat Allah, sehingga orang yang bertakwa dari kepedihan tadi mengobatinya dengan kelezatan bermunajat kepada Allah, wa dzikrahu, dan berzikir kepada Allah, wa hamaduhu, dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala ala sarra'i wad dharra, pada suka ataupun duka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dilihat dari penjelasan daripada Al-Imam Abul Husain Zaid bin Ali radhiyallahu anhu tadi, korelasi takwa dan puasa adalah pada pengendalian diri. Di mana orang-orang yang bertakwa senantiasa memastikan diri untuk berada dalam kebaikan, dalam ketaatan, sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Nabi-Nya. Dan orang-orang yang bertakwa senantiasa menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Begitu juga mereka meridhai apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saat duka bagi mereka, ini berarti Allah mengajak mereka untuk senantiasa memuji Allah. Saat duka ini berarti bagi mereka bahwasanya Allah mengajak mereka untuk senantiasa memanggil namanya dan merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah. Ini pun berlaku pada diri orang yang berpuasa, di mana orang yang berpuasa mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Tidak tersentuh dengan dosa, tidak tersentuh dengan maksiat, tidak tersentuh dengan apa yang Allah haramkan, menjaga lidah dan seluruh anggota tubuhnya dari apa yang Allah haramkan. Dan ketika merasa perih, merasa susah, merasa lelah ketika melaksanakan puasa, mereka obati diri mereka dengan apa? Mengetahui kemuliaan-kemuliaan Allah, merebut janji-janji Allah, dan tawaran-tawaran pahala dari Allah yang luar biasa. Maka sama, hanya saja bedanya, kewajiban puasa dalam pengendalian diri ini adalah terbatas oleh waktu. Gitu. Tapi ketakwaan, pengendalian dirinya sepanjang masa, sepanjang hidup. Oleh karenanya, puasa yang terbatas oleh waktu ini menjadi pelatihan bagi seorang hamba menuju ketakwaannya kepada Allah, yang kekuatan takwa itu digunakan untuk mengendalikan dirinya sepanjang masa hidupnya. Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijadikannya puasa sebagai karantina takwa karena di dalam puasa memiliki satu poin yang luar biasa, ya, yaitu adalah lapar menjadi langkah lahiriah menuju ketakwaan. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan salah satu faedah puasa adalah id'afus syahwah, yaitu mengalahkan syahwat. Hal ini dipertegas oleh Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani bahwasanya apa? Wasawmu yatadammanu kasran nafsi. Puasa itu mengandung pelemahan atau pengalahan terhadap hawa nafsu. Wa ta'ridul badani awil abdani ila nuqsan, dan membawa badan orang yang berpuasa itu kepada lemah, kepada kurang. Yang diharapkan ketika dia lemah karena menahan lapar, menahan haus, maka tubuhnya yang lemah ini juga menjadi sebab lemah gairahnya untuk apa? Melakukan dosa dan maksiat. Korelasi secara fisik luar biasa.
puasa menjadi karantina takwa. Dengan lapar dan haus yang ada dalam diri orang yang berpuasa. Al-Imam Abu Bakar Ibnu Husain Al-Baihaqi menyebutkan beberapa penjelasan ulama tentang faedahnya lapar dalam pembentukan jiwa, dalam pembentukan ketakwaan. Beliau diantaranya menyebutkan seorang ulama yaitu Muhammad Ibn Fadl Al-Balkhi, di mana beliau berkata, "Ad-dunya fi batnika." Dunia itu ada di perutmu. Wa biqadrika zuhdika fi batnika, sebesar apapun zuhudmu, pengendalianmu pada perutmu, fa zuhduka fid dunya. Itulah zuhudmu pada dunia. Kemudian beliau menyebutkan seorang seorang ulama yang menjelaskan tentang lapar, yaitu Bishr ibn al-Harith, di mana beliau berkata, "Lam ara syai'an afdahu lil 'abdi min batnihi." Aku tidak melihat sesuatu hal yang paling berbahaya bagi seorang hamba dari perutnya. Selain itu, Syekh atau Al-Imam Bishr ibn al-Harith menyebutkan Ibrahim bin Adham mengatakan al-ju' yuriqul qulub, yang namanya lapar ini mampu melembutkan hati. Maka hati yang angkuh, hati yang sombong, hati yang merasa memandang dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, itu bisa dilembutkan dengan rasa lapar. Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Karim Al-Kushairi menyebutkan, inna arbabal suluk tadarraju ila atiyadil ju' wal imsaki anil aql. Para ahli-ahli suluk yang mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan langkah-langkah untuk membiasakan diri pada lapar, kepada pencegahan dari banyaknya makan. Kenapa? Wa wajadu fi yanabi al-hikmah fil ju'. Karena mereka menemukan poin-poin indah atau poin-poin hikmah di dalam dalam rasa lapar itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya adalah Yahya ibn Mu'adz. Al-Imam Yahya ibn Mu'adz mengatakan, innal ju', bahwasanya rasa lapar ini lil muridina, bagi orang yang sedang mau memulai untuk menuju jalan Allah, adalah riyadhah, pelatihan. Walitaibina tajribah, bagi orang yang bertobat, dia adalah percobaan. Walizuhad, dan orang yang sudah masuk kepada langkah zuhad untuk mengendalikan dunianya agar tidak mengalahkan akhiratnya, adalah siasah, sebuah strategi untuk menuju Allah. Dan bagi orang yang sudah pada derajat arifina billah, yaitu mukrimah, satu kemuliaan. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah, puasa, menahan merasakan lapar adalah satu kemuliaan bagi dirinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita menjadikan puasa kita benar-benar karantina takwa bagi kita. Ya, di dalam riwayat Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW memberikan warning kepada kita, rubba shaimin hadduhu min siyamihi ilal ju' hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Bisa jadi orang yang berpuasa itu mendapat bagian lapar dan haus saja. Wa rubba qaimin, dan bisa jadi orang yang menghidupkan malamnya hadduhu min qiyamihi, bagian daripada apa yang ia lakukan dari menghidupkan malam Ramadan, as-saharu, yaitu lelah bergadang saja. Lelah lama-lama tidak tidur malam saja. Oleh karenanya, mari kita jaga puasa kita agar puasa ini benar-benar menjadi pelatihan takwa bagi kita. Sayang kalau seandainya puasa tidak menjadi karantina takwa, apalagi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.